Halo guys, Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya mau bikin tutorial tentang gimana sih cara cetak topeng ondel-ondel. Nah, kebetulan ondel-ondel yang ada masuk di pesanan nih di jobs deck emailnya by Sanggar Rifki Albani tadi baru aja untuk keterangannya. Kalau aneh lihat sih dari keterangan ini nih kita udah print ya dari email untuk Jambulu Hotel yang ada di belakang Sarina Tamrin Jakarta Pusat. Nah, sekarang sayang kan kalau kita nggak videoin. Jadi fungsi saya bikin tutorial bagaimana caranya bikin ondel-ondel gitu kan. Kenapa saya harus videoin? Maaf, bukannya saya takut tersaingi, tapi memang saya jujur, wallahi dari hati saya buat generasi muda di budaya Nusantara khususnya warga Betawi supaya makin banyak pengrajinnya. Terus jadi kalau sanggar saya lagi kewalahan bisa saya lempar, karena jujur kenapa sih kita nggak berani ngelempar ke sanggar-sanggar lain, karena yang ada di sini semuanya deadline. Kalau kita melewati batas waktu yang udah ditentukan kita kena penalti guys. Jadi pembayarannya itu bisa dibilang waduh, pertama dipotong, kedua temponya makin tambah telat. Nah gini guys, hari ini saya bikin tutorialnya untuk gimana sih cara cetak topeng ondel-ondel. Oke, ini untuk hari ini ukuran yang sedang ya, kemarin kerangka sedang, sekarang topeng yang sedang. Oke guys, kita lihat gimana sih prosesnya. Halo guys, nah ini bahan-bahannya kalau untuk cetak topeng si ondel-ondel. Yang pertama banget sih yang pastinya yaitu cetakannya guys. Ini cetakannya, nanti di video selanjutnya saya akan buat bagaimana sih cara bikin cetakan ini cetakan udah sekitar usianya ada sekitar 6 tahun lah, 6 tahun, jadi udah nggak tahu berapa ratus topeng yang udah saya buat. Oke, ini ada katalis guys. Katalis ini ukuran 1 liter ya. Saya beli ukuran 1 liter ini sekitar 75.000, dan ini udah saya produksi kemarin. Saya ada pesanan ondel-ondel 2,5 meter 180 unit, yaitu 80 pasang. Nah, ini masih ada sisanya sebanyak banget tuh. Jadi saya kalau penggunaan katalis tidak terlalu banyak karena rentan getas guys atau retak. Ini ada mirror glaze untuk pelapis agar dia tidak lengket di cetakan saat kita cetak nanti. Nah, aplikasi ini nih yang kadang-kadang orang salah paham. Kenapa sih pakai mirror glaze masih tetap nempel? Nanti saya jelasin cara aplikasi ini di cetakan biar supaya di cetakannya itu tidak lengket. Yang pertama bahannya adalah resin guys. Saya pakai resin ini, resin yang paling murah nih, resinnya merah, karena yang mahal itu resin bening ya. Resin bening itu buat aplikasi kayak biasanya buat bikin gantungan kunci atau hewan-hewan di dalam kaca gitu, itu pakai resin bening guys. Nah, terus ada lagi talak. Sebenarnya saya udah eksperimen berapa kali, bisa juga sih sebenarnya pakai sagu untuk apa ya, agar supaya si resin ini tidak terlalu encer, jadi kalau dicetak tuh nggak merosot, dia nggak merosot gitu, nggak merosot. Nah, ini ada matte atau serat kaca. Nah, jadi ada dua macam guys. Kalau untuk gypsum itu disebutnya roofing. Roofing itu biasanya limbah dari konveksi lepis. Nah, itu disebutnya roofing. Kalau karena kita fiberglass ya kan, jadi ada kaca yang dipanaskan guys. Jadi hasilnya, waduh, bener-bener gatel, tajam tapi kuat. Oke. Sebenarnya saya kalau bikin ada lagi satu, aerosol. Aerosol tuh memang terlalu mahal. Itu hanya saya buat kalau memang udah pesanan bikin master patung seperti yang di belakang saya guys. Itu saya menggunakan aerosol biar supaya kuat, seperti perosotan. Itu saya pakai aerosol, perahu bebek juga aerosol saya pakai. Oke guys, kita aplikasi sekarang yuk, karena waktunya mepet. Saya cuma dapat di email ini pengerjaan satu pasang ondel-ondel ini cuma 2 hari. Oke guys, lanjut guys. Nah, aplikasi si mirror glaze ini kalau misalkan hanya dioles saja itu akan menyebabkan nempel guys. Jadi kita aplikasi dulu nih ke seluruhnya agar rata atau kilap. Nanti mungkin semua teman-teman yang ada di nonton di video ini tahulah kalau udah praktek. Kalau yang sudah dioles aplikasi mirror sama yang belum itu jauh berbeda guys. Dia kelihatan banget. Kalau yang udah kena olesan mirror glaze ini dia kelihatannya agak licin guys. Nah, sampai sela-sela ya guys.
Nah, ketika sudah dioles seperti ini, kita diamkan dulu sekitar 5 menit. Setelah didiamkan kayak gini guys, usahakan nanti dilap pakai lap yang bersih ya, dilap semuanya. Ini guys, kita lap. Nah ini nih aplikasinya, kenapa sih pakai mirror glass tetap nempel ya? Ini kalau oles doang nggak dilap ya diangkatnya keras. Jadi itu eksperimen yang saya lakukan dulu waktu pertama kali buka ondel-ondel, sampai habisin motor satu saya jual guys, nggak dapat hasil apa-apa guys. Di situ curhat nih. Oke, ketika sudah dilap, tunggu sebentar. Sampai tingkat kayak kentalannya kayak gini nih, jadi dia nggak merosot kalau di aplikasi ke cetakan guys, dan dia juga ke sela-sela ukiran atau motif nanti meresap dia karena nggak terlalu kental tuh. Nah ini jadi sedikit demi sedikit aja, kalau baru pemula nggak apa-apa kok gagal, nggak ada yang ngomelin. Nah ini kita campur katalis, biasanya 1:10 guys, 10 tetesnya si resin, 1 tetesnya katalis. Tapi saya udah inilah kira-kira aja, saya mau kira-kira kering berapa lama, tapi tetap saya hanya pakai sedikit. Berjai kotor. Nah ini kita aduk lagi guys. Nah karena biasanya saya udah tahu ini takaran untuk awalan saat ukuran topeng sedang ya, jadi saya langsung tuang aja guys semuanya ke cetakan. Biasanya kalau pakai takaran yang kira-kiranya terlalu banyak, kita cocok ke koas dulu baru cocok di aplikasi master. Cuman karena ini saya udah tahu ini untuk ukuran ukuran ondel-ondel sedang ya topengnya, ini seginilah kira-kira bahan baku resinnya. Oke ini saya tuang ya guys, saya tuang. Oke.
aplikasi lapisan pertama dari resin, talok dan katalis aja. Boleh pakai pigmen boleh, tapi sayang lah karena kita nanti prosesnya ada pengampelasan penghalusan ya. Tunggulah sekitar 15 menit. Nanti kita lapisan kedua sama masih resin, talok dan katalis. Oke, setelah kering seperti ini nih, ini udah kering ya guys. Jadi kita kasih serabut matte. Nah, ini aplikasi serabut matte-nya.
jam lah kalau topeng ukuran ini. Udah kering nih. Sekarang kita buka guys. Cara bukanya itu mudah banget. Saya pakai isi dari gergaji besi karena memang lebih tipis dia. Nah, ini ya, kita buka dari pinggir-pinggir dulu. Pertama kuping dulu nih, karena kuping sambung. Guys, kalau kuping kanan kiri sudah terbuka kayak gini, ini tinggal ditarik aja dari sisi atas kuping. Ini ya, saya pakai ini. Tuh. Bagus banget guys. Ini paling saya tinggal amplas air guys, karena nggak ada cacat, nggak ada bolong, nggak betul. Oke, tuh hasilnya. Oke guys, nanti tinggal di finishing amplas sabun, dicat deh. Oke guys, terima kasih udah nonton. Kalau buat anda yang mau belajar, jangan takut belajar, karena semua kerajinan itu butuh praktek, bukan cuma dipelajarin tapi dijajal guys. Nggak apa-apa buang rezeki sedikit buat demi ilmu. Oke guys, thank you guys.